Tunggu. Yuk kita persiapan hati. Haleluya. Cerina berdoa. Sekarang ya, Bu? Mulai sekarang? Ya. Ya, Ce. Yang kami yang baik, Bapak kami yang di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami akan berdoa bersama dan sertai setiap kami, Bapak, dan doa dan nanti akan mendengar seluruh firman-Mu dan beri Roh Kudus untuk pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita pujikan, saya mau nyapa dulu. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Kurang semangat. Yuk di-unmute. Shalom. Semuanya. Shalom. Kak Serenka. Yuk berusaha untuk serentak ya. Shalom. Shalom. Halus sekali. Halus Tua. sekali. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Untuk kita semuanya. Haleluya. Yuk kita membawa segenap hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Yes. 14. Sambil menunggu Mama Gio masuk. Haleluya. Kita berikan segenap hidup kita untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui pikiran kita. Mari kita berikan semuanya untuk Tuhan, sehingga kita menyenangkan hatinya melalui apa yang ada di dalam segenap hidup kita. Haleluya. Tuhan tak pernah gagal, judul lagu ini. Dan mari kita percaya bersama-sama. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, syukur kami bawa di hadapan. Biar Engkau yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapak. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang tahu cara memberikan jalan bagi kami Tuhan. Dan Engkau yang paling mengerti, peduli. Engkau tahu cara untuk menolong kehidupan kami. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih
cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah gagal menjadikan kami menjadi lebih dari pemenang. Dan Engkau tidak pernah lalai dalam menepati janji-janji-Mu yang kami tahu di dalam firman-Mu. Janji-Mu ya dan amin, dan kami percaya. Kami menerimanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Engkau tahu cara menangani kami, Engkau tahu memberkati kami, dan Engkau tahu porsi kami. Oleh sebab itu kami mau persembahkan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menggenapi seluruh rencana-Mu, sehingga bumi dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan, Tuhan inilah hidupku. Aku mau serahkan kepadamu Tuhan. Cita-citaku dan masa depanku tidak ada yang perlu kami takutkan. Karena kami adalah milik-Mu, umat kepunyaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan dengan kesungguhan hati kita semuanya. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadi terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, di tengah kegelapan
kesengsaraan dunia, membawa bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Yes, Lord. Bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita pujikan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa, ini kerinduan kami, jadilah kehendak-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami akan terbang menghadapi badai. Dan kami tidak akan pernah menyerah, karena Engkau kekuatan dan sumber perlindungan bagi kami. Pertolongan-Mu di tempat yang maha tinggi. Bapa, kami mau berserah dan kami menantikan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita pujikan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau
yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita pujikan dari awal. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, kami membawa segenap hati kami di hadapan-Mu. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan, ya Bapa. Di dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Pakailah kami sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami mau bersungguh-sungguh di dalam hidup kami, sehingga kami memiliki waktu yang limit terbatas di bumi ini, kami memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada penyesalan kelak kemudian ketika kami meninggalkan bumi yang sementara ini. Bapa, tolong kami, sehingga kami kuat di dalam Engkau, mengandalkan Engkau di dalam segenap hidup kami. Dan kami tidak berjalan sesuai keinginan pikiran kami, tapi kami menaruh segala
harapan kami di tangan-Mu, dan Engkau yang beracara di dalam hidup kami. Kami taat, kami dengar-dengaran akan suara-Mu, dan kami Tuhan melakukan apa yang firman-Mu perkatakan. Bapa, ini kami minta perkenanan-Mu Tuhan, sehingga luruslah jalan kami. Kami sampai di tempat di mana Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih saat kami dalam kesesakan, saat kami dalam lembah kekelaman, saat kami dalam masa kesulitan secara daging. Bapa, Engkau ada di sana bersama kami. Tuhan, kami minta roh pertobatan menguasai kami, sehingga kami semua dalam kemerdekaan. Bapa, terima kasih. Tegur kami melalui firman-Mu, sehingga kami disadarkan dan kami ingat kembali, dan kami kembali ke jalan-Mu yang lurus. Bapa, urapi kami semuanya di dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga kuasa-Mu yang besar itu yang mencengkeram kami, dan tidak ada kuasa lain di dalam kami selain kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan yang baru, dan perkenanan-Mu atas hamba-Mu sehingga layak di hadapan-Mu. Tuhan, pakai seluruh hidup hamba-Mu untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul bersama. Sungguh waktu yang sangat bahagia sekali pagi hari ini. Kami bisa mendengarkan firman-Mu, untuk kami semua disegarkan, kami semua diberi kekuatan, kami semakin hari semakin diperbarui dari sehari ke sehari. Dan Tuhan selalu memoles hidup kami, bukti surat cinta-Mu untuk kami semuanya. Karena Engkau sangat begitu mengasihi kami. Keluarga Jemaat Kristus Overseas ini, Bapa di surga terkhusus untuk Tiongkok, Bapa yang baik, semua kami dikasihi oleh Tuhan. Engkau tidak menginginkan kami menjadi anak-anak yang gampangan, anak-anak yang murahan, tetapi Engkau menginginkan kami menjadi anak-anak kerajaan Allah, anak-anak yang berstandar tinggi, standar ilahi, standar sorga. It's amazing, Lord. Thank you so much untuk semua rencana-Mu bagi kami. Sungguh aku kagum akan Engkau. Bapa, setelah aku mengenal pribadi-Mu, setelah aku tahu siapa Tuhanku, lewat firman dan pengalaman hidupku bersama dengan Engkau, aku melihat bahwa Allahku itu adalah Maha Agung dan Maha Perkasa. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Engkau Allah yang maha bijaksana. Engkau mengerti cara untuk memoles hidup kami. Engkau mengerti bagaimana cara untuk membawa kami semakin hari, semakin mencintai kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi setiap kami. Landa kami dengan api-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, baik yang sedang bekerja, tapi mereka meluangkan waktunya untuk datang mencari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, berkati Neng, berkati yang sedang bekerja di tempat pekerjaan mereka. Tolong tawan hidupnya untuk dia bisa konsentrasi. Siapapun itu di antara kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan hamba mohon sertai mulutku, hatiku, perasaanku, emosionalku, semuanya ada di dalam penguasaan Tuhan. Berbicaralah atas kami, sempurnalah Engkau Allahku. Dalam nama-Mu yang kudus, hamba berserah. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik jemaat, itu doa saya untuk pribadi dan untuk kita semuanya. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan,
saya akan tetap semangat, bergairah, tidak berkurang sedikit pun untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Tetapi pertanyaannya, apakah jemaat semangat, penuh antusias? Ya, di situ itu yang perlu juga kita miliki bersama-sama. Ya, saya semangat, Anda pun bersemangat. Jadi ketemu semangat dengan semangat, jadi semangat kuadrat, ya kan? Nah, itu jauh lebih mantap. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang mengambil keputusan. Ya, tentang mengambil keputusan sesuai firman Tuhan. Karena mengambil keputusan ada di luar dari Alkitab pun ada. Ya, mengambil keputusan di luar Alkitab juga ada, mengambil keputusan sesuai Alkitab. Kita belajar hari ini. Suatu kali saya pernah dihadapkan dengan mengambil keputusan, jemaat Tuhan. Ada beberapa kali saya diperhadapkan dengan mengambil keputusan. Mengambil keputusan bukanlah sebuah sebuah sikap yang mudah dilakukan. Mengambil keputusan bukan suatu hal yang sangat mudah untuk dilakukan bagi yang belum terbiasa. Hidup kita ini selalu dihadapkan dengan yang namanya mengambil keputusan. Percaya tidak percaya, coba cek hidup Anda. Selama ini atau mungkin sekarang. Anda beribadah hari ini juga merupakan sebuah keputusan Anda. Karena apa? Saya katakan demikian. Hari ini aku mau beribadah tiap hari Minggu. Sudah kewajibanku untuk beribadah sebagai orang Kristen. Maka Anda mengambil keputusan, Anda datang beribadah hari ini. Itu juga merupakan Anda telah mengambil keputusan. Semua hidup kita ini diperhadapkan dengan mengambil keputusan. Anda mengampuni saja orang yang bersalah kepada Anda, juga Anda pun mengambil keputusan. Anda tidak mengampuni orang yang bersalah kepada Anda atau orang yang menyakiti Anda juga mengambil keputusan untuk tidak mengampuni orang itu. Semua bicara kehidupan ini adalah tentang mengambil keputusan. Anda hari ini beribadah atau tidak? Hari ini aku pergi ke mall. Misalkan, kalau beda ya, pergi ke mall tapi dengan untuk menikmati hanya memuaskan nafsu kita. Kenapa setiap kali ke mall hari Minggu? Kenapa enggak hari yang lain begitu banyak? Misalkan seperti itu. Nah, Anda atau saya, kita mengambil keputusan untuk tidak beribadah juga seperti itu. Aku nggak mau ibadah hari ini. Aku mau mau nge-mall dulu deh dengan teman-teman. Ibadah nanti aku masuk sore, atau aku nggak mau ibadah hari ini. Itu semua juga keputusan. Anda menipu orang atau tidak, itu juga keputusan. Anda dipengaruhi teman Anda untuk berkompromi terhadap dosa atau tidak, itu juga keputusan Anda. Aku diajak temanku hari ini berparti, misalkan. Wah, menikmati, ketemu dengan ini sebuah cerita ya. Ada beberapa cerita. Ya, nggak tahu Anda mengalami atau tidak. Aku mau ketemu dengan si A, si B, si C misalkan, atau mantanku dulu. Bernostalgia dengan kasmaran dulu, contoh. Anda mengambil keputusan iya atau tidak, itu tergantung Anda. Mau bertemu dengan dia atau tidak. Kemarin saya dengan istri saya berdiskusi, berdialog, bercerita. Ada teman dekatnya ya, terjadi masalah dalam rumah tangganya. Suaminya ini suka selingkuh. Kalau namanya suka selingkuh berarti benar-benar hobinya selingkuh.
Istrinya ini orang kaya, suaminya PNS. Jadi istilahnya kekayaannya ini istrinya lebih kaya dari suaminya, itulah. Nah, yang membiayai rumah tangganya itu istrinya, jemaat Tuhan. Ya, semua masih dalam konsentrasi atau masih dalam menghayal kemana-mana pikirannya? Oke, istrinya ini selalu yang membiayai kebutuhan rumah tangga bertahun-tahun, jemaat. Gaji suaminya nggak pernah diberikan kepada istrinya, tapi diberikan kepada janda. Nah, singkat cerita, istrinya ini nggak tahan lagi, jemaat. Akhirnya istrinya balas dendam karena udah berpuluh tahun. Emang kamu bisa, aku enggak, kan gitu ceritanya. Aku juga bisa. Nah, akhirnya keluarlah si istrinya ini pas ketika ada satu reunian sekolah. Nah, ada mantan pacarnya di sekolahnya dulu. Begitu ketemuan, nah disitulah terjadi kejadian keluaran dan lain-lain. Itu teman dekat istri saya. Coba teman, coba ibu-ibu semua yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu juga keputusan. Anda tergoda oleh teman Anda untuk tidak beribadah. Itu juga keputusan. Sekali lagi saya mau berkata, tidak ada kata hilaf bagi orang Kristen. Tidak ada kata hilaf bagi keluarga Jemaat Kristus Overseas dimanapun Anda berada. Tidak ada kata hilaf. Kalau ada kata hilaf, kita akan menggunakannya seenak perut kita. Aku Kak menipu tadi malam. Kenapa aku hilaf? Aku Pak Pendeta berselingkuh, aku hilaf. Mana ada orang berselingkuh menipu tanpa kesadarannya? Tidak mungkin. Tidak ada orang mau diajak nge-mall lebih baik daripada beribadah tanpa yang namanya itu hilaf. Tanpa dia menyadari hari ini aku ibadah. Tidak ada itu. Betul jemaat atau betul? Betul kan? Tidak ada. Kalau kita berani jujur, konsisten, berintegritas. Iya, aku kemarin sudah berencana untuk aku ketemu dengan mantanku. Tidak ada kata hilaf di situ. Kak, aku hilaf. Hilaf kenapa? Aku mencuri uang. Enggak ada itu. Dia sudah berencana mencuri uang. Setuju atau tidak setuju? Nah, ini dia jemaat. Oke. Yosua pasal 24 ayat ke-15. Saya akan membaca. Anda boleh buka Alkitab Anda memperhatikan atau dengar saya. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Nah ini ya, yang namanya mengambil keputusan pasti sudah memilih. Betul atau betul? Pasti betul. Orang yang namanya sudah mengambil keputusan, pasti dia sudah memilih bahwa itu adalah jalan terbaik menurutnya. Seperti saya bilang tadi, kenapa dia selingkuh? Dia pergi ke mantan pacarnya karena dia sudah memilih untuk dia bertemu. Kenapa dia pergi nge-mall selalu? Tidak peduli ibadah, yang penting happy Kak, hidup cuma sekali. Pasti karena dia sudah memilih untuk dia pergi. Tidak mungkin tidak. Ini firman Tuhan yang berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Tuhan atau kepada nafsumu. Yang ingin itu. Daripada kehendak Tuhan.
Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada hobi? Kepada patung? Kepada uang? Kita beribadah? Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku. Ini Yosua bilang. Tetapi aku dan seisi rumahku. Satu keluarga. Satu keluarganya. Ya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini luar biasa jemaat Tuhan. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Dia memutuskan, aku beribadah kepada Tuhan yang hidup. Jemaat, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai keputusan. Kita dihadapkan dengan itu. Anda dan saya lebih memilih Tuhan atau hobi? Bukan tidak bisa kita meluapkan hobi kita. Bukan tidak bisa. Bisa kita lakukan itu. Kedua. Uang, mamon. Jangan sampai cinta uang. Bukan kita tidak butuh uang. Tapi kita bukan mentuhankan uang. Ini. Hobi bisa jadi Tuhan kita. Uang bisa jadi Tuhan kita. Bukan mungkin ya. Jemaat Kristus Overseas adalah beragama Kristen. Kita berkata orang yang menyembah patung itu menyembah berhala. Jangan salah. Kalau kita cinta uang, kita pun menjadikan uang adalah Tuhan kita. Kita nggak menyembah patung, tapi kita menyembah uang. Sama saja. Uang tidak bergerak. Kalau kita berkata, aku nggak menyembah patung, tapi aku menyembah hobiku. Hobiku kujadikan Tuhanku. Ini. Oke, jemaat Tuhan. Saya tidak tahu keputusan-keputusan apa yang sedang Anda alami hari ini. Sebelum Anda mengambil keputusan dan saya mengambil keputusan, atau kita mengambil keputusan, ayo mari kita sama-sama mulai memberikan sebuah pertimbangan-pertimbangan. Jangan buru-buru ngambil keputusan apabila keputusan itu memang tidak harus buru-buru untuk diputuskan. Tidak selalu keputusan itu buru-buru. Tapi juga terkadang atau sering juga hal yang buru-buru itu dalam kita ngambil keputusan itu juga diperlukan. Contoh. Ayo, seperti saya bilang tadi. Saya juga pernah ada reunian. Ya. Reunian di sekolah saya dulu, kampus. Saya juga pernah jatuh cinta kok. Dengan seorang wanita sebelum istri saya. Cinta banget saya. Saya pernah juga cinta banget dengan perempuan. Saya setia 2 tahun. Habis itu saya balik. Saya bilang saya akan kembali 2 tahun. Saya akan jumpai kamu. Cinta banget saya. Cintaku setinggi langit sama dia. Bahkan setinggi angkasa. Begitu pulang jemaat. Ketemu dia kembali ke tempat dia. Saya dengar kabarnya. Benny, ngapain kamu datang loh? Kenapa? Aku kan mau menjumpai kekasihku. Dia sudah hamil katanya. Coba. Hamil udah gendong anak dia. Tapi apakah sekarang masih berkesan? Tidak. Terus di kampus saya sampai dipermalukan depan umum, tetap saya cinta dia. Saya kejar dia. Saya dipermalukan habis-habisan. Saya bilang nggak peduli, aku suka kamu, saya bilang. Saya kalau udah suka begitu memang. Gitu.
Sampai dipermalukan, tetap saya kejar. 7 kali saya tembak, saya ditolak. Wah. Kalau bahasa orang Jakarta bilang, aduh kasihan deh saya, kan begitu. Ditolak 7 kali, nggak diterima-terima. Jadi saya itu menjadi pengemis cinta waktu itu. Jadi saya pengemis cinta. Aduh kasihan sekali saya. Nah waktu reunian saya ketemu, sudah saya tidak berbekas lagi. Sedikit pun. Keputusan. Mulai hari ini aku putuskan, no, tidak ada lagi hubunganku dengan dia. Memang sudah nggak ada. Nah itu memang harus buru-buru kita ngambil keputusan. Kalau urusan seperti itu, urusan yang prinsipil, itu memang harus buru-buru. Kalau urusan prinsipil. Harus buru-buru. Hari ini juga berkata, tidak. Kalau mau kompromi terhadap dosa, hari ini katakan no. Gagal, tidak apa-apa. Maju lagi. Gagal, jatuh, bangkit lagi. Putuskan, enggak, aku tidak mau lagi. Jatuh, Tuhan ampuni aku mau bangkit. Terus, putuskan. Terburu-buru, kalau untuk hal yang prinsipil. Kalau untuk yang tidak prinsipil, tidak perlu ngambil keputusan cepat. Mengapa? Contoh saya beritahu. Hari ini aku mau beli emas 70 karat. Atau emas batangan 1 kilo. Tiba-tiba kita sudah strict. Pokoknya uangku 20 juta ini untuk emas batangan. Contoh, ini sudah strict. Kita sudah memang patenkan. Pokoknya nggak bisa diganggu-gugat. Uang ini untuk 1 kilo emas batangan. Tiba-tiba adalah misalkan mertua kita demam flu. Uang kita memang harus dibongkar untuk yang uang batangan itu. Bisa nggak kita tunda? Bisa. Itu tidak prinsipil. Jemaat kita semua, kalau yang tidak prinsipil, ingat. Yang tidak bertentangan dengan iman atau yang masih bisa ditunda, boleh Anda dan saya tundalah keputusanmu. Benar jemaat Tuhan. Apakah itu kita hadapi? Ya, kita juga menghadapinya. Kita sama-sama belajar menghadapinya ya. Sampai selama-lamanya, sampai akhir kehidupan kita. Jangan paksakan kehendak kita, lalu kita ambil keputusan yang terburu-buru, padahal itu bukan prinsipil. Pokoknya Pak Pendeta, pokoknya Kak Beni, ini untuk beli emasku. Supaya dilihat mertuaku bahwa aku punya kalung emas yang sangat tebal dan besar. Nggak perlu, itu nggak prinsipil. Tapi yang prinsipil, kalau memang hari ini aku mau mencari Tuhan beribadah, aku mau beribadah. Itu prinsipil perlu. Aku memang harus pegang imanku. Hari ini aku mau berdoa kepada Tuhan. Aku harus berdoa. Jangan tunda kalau yang prinsipil. Benar jemaat Tuhan. Apakah, saya mau tanya, apakah refreshing, mohon maaf saya bukan menyinggung siapapun, apakah ke mall, shopping, makan-makan, tidak bisa di hari lain? Apakah harus Minggu? Terus rasa ayam gorengnya itu tambah enak kalau di hari Minggu. Saya mau tanya, apakah di hari Minggu ayam goreng Kentucky Fried Chicken, KFC, tambah enak kalau di hari Minggu rasanya? Tapi Senin sampai Sabtu rasanya kurang garam atau tawar? Ketawa Mama Gio. Coba, apakah ini, coba ceritakan ke saya. Oh iya, Pak Pendeta, Pak Gem. Ini hari Minggu entah kenapa Pak Gem, enak suasananya. Misalkan, ini saya tidak menyinggung siapapun ya. Hari Minggu Pak Gem, kalau sambalnya itu dikasih 3 Pak Gem. Sambal pedas sama sambal saus. Tapi kalau hari lain Pak Gem, cuma sambal saus. Misalkan.
Atau Pak Gem, kalau di hari Minggu, dia diskonnya gede Pak Gem. Beli 2 gratis 2 Pak Gem. Tapi kalau di hari Senin sampai Sabtu, beli 2 dapatnya 1 Pak Gem. Loh, kok beli 2 dapat 1? Iya Pak Gem. Misalkan begitu. Nah, pertanyaan saya, oke lah, hari Minggu beli 2 gratis 1. Pertanyaan saya, apakah nggak bisa dibeli dibawa ke rumah? Oh, hanya itu hari libur suamiku. Oke, pagi oke lah, nggak ibadah, ajak suami. Malam nggak ibadah juga. Oke lah, pagi malam nggak ibadah, acara keluarga. Oke lah, saya maklumi lah. Apakah nggak bisa beribadah di hari Minggu berikutnya? Masa tiap minggu nggak bisa ibadah? Alasannya alasan yang sama. Itu kalau kita berani berkata tegas, tidak sakit hati, pasti Anda berkata benar itu. Itu jemaat Tuhan. Kita sering diperhadapkan dengan mengambil keputusan. Tapi Alkitab mengajarkan kita hari ini, mari kita belajar dari Yosua. Yosua ini meskipun dia di apa namanya? Waktu dia mengambil keputusan, akan dia berbeda dengan yang lain. Yosua ini akhirnya, tahu nggak yang dialami Yosua? Nanti Anda baca dalam kitab Yosua semua sampai habis. Ya, baca ya kitab Yosua pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Apa yang dialami Yosua nanti? Dia rela, dia harus tegas mengambil keputusan yang prinsipil. Aku mau menyembah Tuhan Allahku hari ini. Kalau kamu terserah. Akhirnya yang dialami Yosua 1. Ini saya mau kasih berkat kita yang luar biasa dari firman Tuhan. Hal yang prinsipil. Kita ambil keputusan harus dengan tegas. Jangan letoy. Jangan mencela-mencele. Jangan takut, jemaat Tuhan. Kalau yang prinsipil. Ayo Mama Gio. Sudah, habiskan aja uang belanja. Untuk apa? Menunjukkan ke teman-teman. Beli tas yang mahal, sepatu yang mahal. Atau make up yang mahal, yang jutaan. Biar Mama Gio naik harkat martabatnya. Misalkan begitu. Habiskan aja belanja itu. Nanti kan suamimu kasih lagi. Tunjukkan ke teman-temanmu bahwa make upmu harga 7 juta. Misalkan begitu. Itu enggak prinsip. Engkau harus berani berkata dengan tegas. Itu bukan prinsipil. Tidak, aku enggak mau. Itu hal yang prinsipil. Mengganggu soalnya. Aku tidak mau rumah tanggaku rusak. Tidak. Hanya karena supaya dipuji orang. Aku punya tas bermerek, sepatu bermerek. Supaya aku dipuji orang. Tidak. Harus berani Mama Gio. Pasti engkau dikucilkan. Iya. Engkau direndahkan. Betul. Bisa saja engkau tidak akan ditemani mereka. Tapi itu harus tegas. Mungkin saja engkau engkau menjadi sebuah pengasingan. Seorang pengasingan. Oh, Mama Gio bukan golongan kita. Dia enggak strata kita. Dia bukan bagian kita. Mama Gio enggak level kita, Mama Gio. Soal itu enggak level. Enggak apa-apa. Itu hal yang prinsipil yang harus ditegaskan. Tas bermerek bukan hal yang prinsipil. Jemaat, saya mau cerita sedikit sebelum saya mengakhiri. Hanya ini sebuah cerita fakta. Orangnya juga curhat kepada kami, tapi namanya tidak boleh saya sebutkan. Hanya gara-gara supaya dilihat orang pestanya besar, wow. Tahu nggak yang terjadi jemaat? Orangnya berutang. Supaya dilihat orang, wow, berutang. Sekarang, mohon maaf saya mau berkata, orang itu bayar utangnya melet-melet.
Kalau tahu jemaat arti melet-melet, kecekek bayar utangnya. Hanya gara-gara pesta besar-besaran biar dilihat orang wow. Coba bayangkan, saya dengar waktu beliau curhat, Bang, gimana ini, Bang? Apa dia cerita, Bang, aku boleh cerita, boleh ceritakanlah tentang itu. Coba. Itu enggak sebuah prinsipil. Enggak mesti pesta besar kalau tidak ada uang. Kalau ada uang ya silakan. Enggak salah. Karena sekali seumur hidup kan. Enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada uang jangan paksakan. Mohon maaf, melet kita. Yang pusing-pusing sendiri. Tahu nggak jemaat Tuhan yang sekarang ini? Setelah dipuji orang, acara si keluarga A besar sekali. Itu dipuji orang. Setelah itu selesai dipuji orang selama 1 hari. Pujian itu selesai 1 hari. Tapi bayar utangnya sampai sekarang jemaat Tuhan. Berapa tahun dia harus selesaikan? Mohon maaf. Karena kebodohannya. Mohon maaf saya berkata demikian. Karena dia tidak berani mengambil keputusan yang bukan prinsipil. Keluarga Jemaat Kristus Overseas, dimanapun Anda berada, hari ini, mau hidup kudus, mau hidup benar atau tidak, mau rajin ibadah atau tidak, mau berdoa dan baca Alkitab atau tidak, atau menolak tawaran-tawaran orang untuk membuat kita untuk tidak hidup benar, atau lingkungan kita mengajak kita untuk hidup tidak benar, mari saya mengajak kita semuanya untuk kita berani mengambil keputusan. Hal yang prinsipil kita berkata tidak. Hal yang tidak prinsipil masih kita bisa tunda. Yang prinsipil itu pokoknya tidak bertentangan dengan iman, tidak bertentangan dengan tingkah laku kita yang benar. Yang prinsipil itu tidak kompromi terhadap yang tidak benar. Itu yang prinsipil. Ya, jangan takut Anda dimusuhi. Jangan takut Anda dieksklusifkan. Jangan takut Anda diasingkan. Karena Anda tidak sejalan dengan mereka karena hidup tidak benar. Jangan takut. Sekali lagi saya mau berkata jemaat, jangan takut. Saya sudah mengalami itu. Tahun 2004 sampai 2021. Berapa itu? 17 tahun. Don't worry about that. Jangan takut untuk urusan itu. Buktinya sekarang saya punya banyak teman. Anda bisa lihat di Facebook saya, pertemanan saya 2000 sekian lebih. Itu orang jelas semua itu. Itu nggak ada orang yang nggak jelas. Buktinya ada kan? Orang-orang yang saya temani akhirnya orang-orang yang berkualitas. Istilahnya seperti itu. Bukan berarti kita anti kepada semua orang. Enggak, bukan. Semua saya temani kok. Semua saya sayangi kok. Semua saya sayangi. Intinya apa? Kita jangan takut hanya gara-gara pegang prinsip yang benar. Hal-hal yang prinsipil. Kita dijauhi orang. Jangan takut. Nanti engkau akan punya teman yang banyak atau orang itu sendiri mau berteman dengan Anda. Kembali kepada Anda, percayalah. Saya dijauhi gara-gara pegang prinsipil. Saya tegas. Awalnya, aduh jemaat Tuhan, gak enak memang. Tapi saya pun ditelepon saat ini. Dulu ditelepon akhirnya. Dulu saya nggak pernah diperlakukan seperti itu, tapi akhirnya ditelepon. Mereka kembali. Kenapa? Mereka disadarkan. Oh iya, Beni orangnya konsisten. Bukan saya puji diri, mohon maaf. Karena Alkitab juga memang harus konsisten jadi orang. Beni orangnya bisa dipercaya. Memang harus begitu anak Tuhan, bisa dipercaya. Akhirnya ditelepon saya. Oh, kalau aku curhat dengan temanku Beni Susilo Tampu Bolon, dia orang yang bisa jaga rahasiaku. Keburukanku, kejelekanku, busukku, Beni bisa jaga. Tapi saya dijauhi karena nggak sejalan.
Tapi kenapa akhirnya saya ditelepon-telepon? Dia sadar saya menjaga rahasianya. Saya orang yang tidak mengobar-abirkan, mengumbar-ngumbar kejelekan orang atau kejelekan dirinya. Saya tutup mulut saya. Saya dan istri saya ini sudah menampung berapa banyak curhatan orang. Kita jaga, kita keep. Akhirnya mereka cerita ke kita. Yang dulu benci menjadi sayang ke kita. Yang dulu menjauhi kita akhirnya dekat dengan kita. Jadi jangan takut jemaat. Hari ini engkau dijauhi. Besok dia akan datang kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar dari Yosua, seorang hamba-Mu yang luar biasa. Yosua, dia berani mengambil keputusan yang prinsipil sekali. Dia berkata, hari ini kalau engkau tidak mau beribadah kepada Tuhan, terserahmu. Tapi hari ini aku dan seisi rumahku, aku mau beribadah kepada Tuhanku. Dia berani ngambil keputusan. Karena itu adalah keputusan prinsipil yang akan mempengaruhi imannya, rohaninya, tingkah langkahnya. Dia cepat-cepat mengambil keputusan, dia berkata tidak untuk dia tidak melakukan kebenaran. Kami pun demikian. Kalau berbicara hal prinsipil, kami harus berani berkata tidak. Dan kami juga harus berani berkata iya untuk kami terima. Tidak untuk kami tolak kalau itu membuat kami semakin tidak lebih baik hidup kami. Sekalipun kami bisa dijauhi oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan kami saat kami mengambil keputusan yang benar. Tetapi kami percaya keputusan itu sesuai firman Allah. Kami mencari Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami mau hidup benar. Terima kasih Bapa untuk firman yang sangat-sangat luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan terus di dalam hidup kami. Rema firman Tuhan terus terpancar di dalam hati ini. Bapa tolong kami. Tolong kami seluruh jemaat-Mu. Keluarga Jemaat Kristus Overseas dimanapun berada. Terkhusus sebagai tuan rumah, yaitu Tiongkok dan Indonesia. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, tolong kami semuanya, agar kami benar-benar menjadi orang yang cerdas secara rohani. Orang yang cerdas semuanya Tuhan. Bisa memilah, bisa berpikir, menimbang-nimbang mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga jemaat-Mu menjadi jemaat yang luar biasa. High quality, kualitas tinggi. Berbeda dengan orang-orang yang tidak satu jalan dengan kami. Terima kasih Tuhan. Karena ini kata firman-Mu. Bukan saya yang berkata, tapi Alkitab yang berkata. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua kami, tanah hati kami. Bibit firman yang sudah ditaburkan subur dan akan berbuah lebat dan buah itu tetap. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Baik. Bu Gembala harus hari ini harus membantu tetangga jemaat Tuhan. Nah ini dia keputusan. Nah ini memang keputusan yang prinsipil urgent. Karena sangat butuh sekali tetangga. Ya. Baik. Langsung diperhadapkan dengan keputusan. Haleluya. Ya. Oke. Selama masih bisa diwakilkan, ya diwakilkan. Oke. Baik ya, yang penting jadi berkat. Gitu aja. Nanti Mama Yuan akan berdoa syafaat. Ya. Diborong. Satu adalah doakan
supaya bangsa-bangsa menerima keselamatan dari Tuhan. Satu. Bisa diingat ya, bangsa-bangsa menerima keselamatan dari Tuhan. Karena saya miris mendengar kabar tidak sedikit di masa pandemi ini orang yang gila sama bunuh diri, jemaat Tuhan. Wah, saya sedih mendengar kabar itu. Aduh. Di Malaysia, jemaat, orang lo lompat-lompat lo dari apartemen lo. Aduh Tuhan. Seperti itu. Saya miris mendengarnya. Ya, doakan supaya banyak orang yang menerima keselamatan dengan caranya Tuhan. Ya. Atau dengan melalui gerejanya menjadi berkat di masa pandemik ini. Orang Kristen mengulurkan tangannya ya menjadi saluran berkat bagi mereka. Nah, begitu. Doakan ya. Doakan juga orang-orang percaya supaya menampilkan imannya kepada banyak orang atau di sekelilingnya. Itu Mama Yuan. Lalu doakan terus ibadah kita tiap hari Rabu, Sabtu, dan Minggu supaya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Masih ingat ya, 4 aja kok. Yang keempat, doakan seluruh jemaat supaya menjadi jemaat yang tangguh, kuat, dan cerdas secara rohani. Dan diberkati jasmaninya juga. Ya, itu. Saya juga berdoa sama Tuhan supaya jemaat Tuhan, usaha-usaha jemaat Tuhan diberkati berlimpah. Jadi orang kaya. Jadi pokoknya orang kaya lah. Orang kaya yang mengasihi Tuhan. Oke, 4 ini diingat Mama Yuan? 4 ini saya sebutkan, ingat? Oke ya. Doakan. Sekarang juga sekalian doakan untuk pemberian jemaat, persembahan yang diberikan, ya, baik bentuk dalam hal apapun itu. Jemaat Tuhan, setiap pemberian Anda sangat membantu semua dalam operasional, baik operasional kami, ya, pelayanan, baik kita bersama, ya, semua untuk kepentingan bersama. Oke, Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Baik, silakan Mama Yuan, kita berdoa bersama-sama. Bentar saya buka dulu. Oke, Mama Yuan boleh buka, di unmute. Kita berdoa yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah yang Kau berikan pada pagi hari ini, di mananya kami dapat berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, terimalah pujian, penyembahan kami, dan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Jadikanlah kami orang yang jauh lebih baik dan bertindak sesuai dengan kemauan dalam kami. Bapa yang baik, kami memulai doa syafaat kami ya Bapa, kami doakan bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia, bahkan Tiongkok, Cina, bahkan segala bangsa yang ada di dunia ini Bapa. Saya menyerahkan dalam tangan-Mu segala dalam Tuhan, saya berdoa untuk bangsa-bangsa, biarlah apa yang terjadi di muka bumi ini ya Tuhan, yang Bapak yang baik, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini Tuhan, yang banyak kejadian-kejadian yang menerpa dunia, termasuk virus ini Bapak. Bapak Tuhan Yesus, biarlah apa bencana-bencana alam yang terjadi di seluruh dunia ini, biarlah negara kami Tuhan menjadi negara yang damai, biarlah segala yang terjadi ini, biarlah kami mendekatkan diri kepada Engkau lebih dekat lagi, lebih takut akan Engkau. Engkau selamatkan jiwa-jiwa kami Tuhan. Engkau selamatkan jiwa-jiwa bangsa Indonesia Tuhan dalam mengalami pandemi, dalam mengalami musibah, banjir, atau apapun ya Bapak. Dengan kejadian ini Tuhan banyak yang musnah, tapi kami percaya melalui yang ini Tuhan, Engkau banyak menyelamatkan jiwa-jiwa seluruh dunia. Bapak, saya percaya apapun yang terjadi semua atas kehendak-Mu, atas izin-Mu, semua yang terjadi di muka bumi ini. Ajarlah kami untuk dekatkan diri kepada Engkau sehingga kami diselamatkan
Ajar kami terus menghitung hari-hari kami di hadapan-Mu Bapa, untuk mendekatkan diri kepadamu, bahwa tidak ada yang lain di dunia ini selain Engkau yang kami puji dan kami sembah. Kami Tuhan serahkan bangsa-bangsa kami dalam tangan-Mu. Kiranya penyertaan-Mu bagi bangsa-bangsa kami Tuhan. Lalu kiranya Tuhan, dalam apapun yang terjadi, kiranya kami selalu mendekatkan diri kepada Engkau. Saya serahkan semua bangsa-bangsa saya dalam tangan-Mu Tuhan, baik Indonesia, Cina, bahkan negara lain. Biarlah Tuhan semakin kami terus mendekatkan hati kami kepada Engkau. Apapun musibah yang akan terjadi di depan mata kami Tuhan, kami akan tetap bersama Tuhan. Tuhan selalu akan setia bagi kami. Tuhan Yesus, saya juga berdoa Tuhan. Maafin aku Kak Riri, aku nggak konsentrasi, Wian, nggak tenang. Oke, di mute aja. Kalau nggak bisa, biar saya lanjutkan aja ya. Maaf Nggak ya. apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ayo saya lanjutkan. Kita berdoa sekalian saya akhiri ya. Saya tutup nanti. Bapa, aku berdoa dan memohon belas kasihan-Mu untuk seluruh bangsa-bangsa yang sedang mengalami pandemik. Biarlah di masa pandemik ini mereka menyadari bahwa mereka butuh Tuhan. Semuanya bisa hilang lenyap seketika kalau sudah dilanda dengan peristiwa alam. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Semuanya atas seizin-Mu terjadi. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kami andalkan kalau semuanya itu terjadi. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa melindungi dan menjaga hidup kami. Dan menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah kami merasa tenang. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba merindukan banyak jiwa-jiwa yang mengalami lawatan Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan, anugerah Allah atas bangsa-bangsa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan cara-Mu yang ajaib, Bapa yang baik. Baik itu di pedalaman-pedalaman, sampai ke kota-kota besar. Tuhan tolong, pakai gereja-gereja-Mu, anak-anak Tuhan, untuk menjadi saluran berkat di dalam nama Yesus Kristus. Menyatakan kasih Kristus bagi seluruh umat manusia, dimanapun anak-anak-Mu berada. Bapa yang baik, aku juga berdoa Tuhan, untuk seluruh pemerintahan yang sedang mengalami pandemik. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk mengatasi semuanya ini, supaya mereka benar-benar tulus, sungguh-sungguh terbeban akan masyarakat. Biar mereka tidak korupsi, biar mereka tidak memikirkan dirinya sendiri. Tuhan kumohon, lawat seluruh pemerintah yang mengalami pandemik negaranya dalam nama-Mu yang kudus. Secara khusus sama berdoa untuk Indonesia yang tetap masih banyak Tuhan pandemik atau COVID-19 ini yang sedang tertularkan kepada masyarakat di Indonesia. Bapak Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Ini kesempatan anak-anak-Mu mengulurkan tangan bagi mereka dalam nama-Mu yang kudus. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa-bangsa dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang mencari Tuhan, Alkitab berkata merekalah yang berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, apakah itu masalah pergumulan hidup, tantangan hidup, mereka tetap berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan. Mereka tidak menjadi jemaat yang letoy. Mereka tidak menjadi jemaat yang cepat diombang-ambingkan oleh dunia ini. Mereka tidak menjadi jemaat yang mudah ditarik oleh godaan-godaan dunia yang memang secara fisik itu menggairahkan. Memang secara mata itu sangat mengenakkan sekali. Tetapi kami menyadari secara jiwa kami dan rohani kami, Bapak, kami merasa lebih kami bisa memilih
untuk kami memilih Tuhan dan kebenarannya. Bapa, itu taruh dalam hati kami sebuah gairah yang mencakup seluruh aspek hidup ini Tuhan. Lalu kami semuanya menjadi orang-orang yang berdiri teguh dan juga hanya bersandar kepada Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Bapa, aku percaya Tuhan, dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan melihat ada begitu kuat di hati saya berkata, Tuhan akan memberkati kalian. Tuhan akan memberkati jemaat-jemaat semua. Saya nggak tahu, pokoknya Tuhan akan memberkati jemaat. Kapan waktunya saya tidak tahu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kalian. Tuhan akan menyatakan karyanya dalam diri jemaat. Tapi ingat firman Tuhan berkata, yang sering saya ucapkan, jadilah jemaat yang mencintai Tuhan. Ada di hati saya kuat bahwa jemaat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Dengan caranya saya tidak mengerti, diberkati baik itu keuangan. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Kita akan melihat karya Tuhan. Dia menyatakan kebesaran kemuliaannya dan meneguhkan firman-Nya. Jangan takut untuk menghadapi hidup. Hari ini sangat kuat di hati saya. Tuhan mau memberkati kalian. Dengan apa itu sesuai kebutuhan kita. Termasuk Tuhan mau memberkati keuanganmu. Usahamu, pekerjaanmu. Itu di hati saya kuat. Yang lainnya kita akan lihat sesuai kebutuhan kita masing-masing. Terima kasih Bapa di surga untuk semuanya hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Semua jemaat-Mu bertahan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya di setiap persekutuan-persekutuan lain, mereka juga bisa menerapkannya Tuhan. Terkecuali kami sangat urgent. Dan kami memang harus melakukannya Tuhan. Di saat-saat di luar ibadah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, aku juga berdoa untuk seluruh suami-suami jemaat-Mu ini Tuhan. Aku sangat bersyukur ada beberapa cerita dari jemaat-jemaat-Mu. Suami-suami mereka ada yang sudah berdoa dalam nama Yesus. Suami-suami mereka sangat perhatian kepada pasangan hidup mereka. Bahkan lebih daripada dirinya sendiri dia mengakuinya Tuhan. Bapak, aku sangat terharu dengan ini. God, justru itu jemaat yang kulayani inilah harusnya lebih daripada suami mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan yang latar belakangnya tidak percaya Engkau. Tuhan, terima kasih untuk beberapa jemaat-Mu yang mengalami itu. Aku percaya semuanya suatu saat nanti akan mengalami hal yang sama. Itu kerinduan kami. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami semua bergandengan tangan menjadi rumah tangga bahagia, menjadi rumah tangga yang harmonis. Seperti yang dalam mimpiku dan mimpi istriku. Bahwa kami menopang tangan kepada para rumah tangga. Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Itu akan terjadi. Aku percaya. Kami tidak mau lepas. Itu salah satu diantaranya adalah keluarga jemaat Kristus Tiongkok. Engkau sudah menunjukkannya dalam mimpiku dan istriku Tuhan. Kami menopang tangan kepada rumah tangga. Itu berarti ada banyak rumah tangga yang dipulihkan. Ada banyak rumah tangga yang akan diberkati Tuhan. Secara menyeluruh. Ada banyak rumah tangga akan menjadi saluran berkat dalam segala hal. Ada banyak rumah tangga akan menjadi saksimu Tuhan. Aku percaya dalam nama Yesus. Dari seluruh kalangan. Dari seluruh strata sosial ekonomi, baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas ekonomi mereka dilawat oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku tidak mau terlewatkan jemaat Kristus Overseas Tiongkok ini Tuhan. Aku tidak mau mereka terlewatkan. Mereka adalah jemaat-Mu sebagai tuan rumah dalam nama Yesus. Mereka yang harus lebih dulu dibenahi baru keluar kemanapun mereka berada Tuhan. Termasuk menjadi berkat dan teladan bagi beberapa jemaat yang ada di berbagai negara yang hamba layani Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah kesaksian bagi mereka jemaat Tiongkok ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Aku juga berdoa
biarlah keluarga jemaat Kristus Tiongkok ini secara khusus, secara menyeluruh di berbagai negara adalah jemaat yang seperti visi dan misi, jemaat yang hidup kudus tak bercacat celah, jemaat yang hidup penuh kasih mesra di dalam Yesus. Semuanya kami kompak, penuh kasih sayang, semua saling peduli, tetapi kami semuanya kami juga bergandengan tangan, tetapi justru kami mengabaikan perpecahan itu. Terima kasih Tuhan, kami mau juga menyalurkan berkat kami kepada orang yang membutuhkan. Bapa, terima kasih untuk juga Dansos, dana sosial, untuk kami bermisi keluar. Terima kasih kami bisa jadi berkat. Meskipun kami ada di Cina, kami ada di rumah kami, tapi kami bisa berkontribusi, bersumbangsi lewat keuangan kami, lewat doa-doa kami kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Bapak, terima kasih kami juga melayani dalam sisi itu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, dan banyak orang yang sudah tertolong melalui pemberian kasih jemaat-Mu ini. Meskipun tidak sebegitu banyak sekali, tetapi ada beberapa orang yang sudah tertolong. Terima kasih Tuhan, termasuk di beberapa negara jemaat-jemaat-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Terlebih di masa-masa pandemik dan di masa-masa kelaparan, kesusahan, dan sakit penyakit. Terima kasih jemaat overseas semuanya menjadi berkat. Tuhan dipermuliakan di KJK overseas ini Tuhan. I'm so very happy. Aku sangat bahagia. Jemaat-jemaat yang kulayani, jemaat yang memuliakan Tuhan, jemaat-jemaat yang meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, seluruh jemaat ini adalah milik-Mu. Biarlah mereka menjadi batu karang yang teguh, berdiri di atas kebenaran firman Allah. No kompromi, no compromise. Tidak ada kompromi terhadap yang namanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan jemaat-Mu ini berani mengambil keputusan kalau itu hal-hal yang prinsipil. Berani mereka mengambil keputusan kalau itu bukan prinsipil. Mana yang harus mereka katakan ya, mana yang mereka harus katakan tidak. Tuhan tolong mereka menjadi jemaat yang cerdas secara rohani. Ini doaku Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas mereka secara menyeluruh, secara kehidupan mereka sepenuhnya. Apa saja yang mereka kerjakan, tangan suami mereka, tangan mereka, perkataan mereka, semua dijadikan Tuhan berhasil. Karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Karena mereka takut akan Tuhan. Karena mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak mereka, keturunan mereka Tuhan. Anak-anak yang mencintai Tuhan. Bahkan Tuhan pakai menjadi anak-anak yang berpengaruh di negara Cina sana. Dalam nama Yesus, mereka menjadi anak-anak yang menjadi terang di negara Cina sana Tuhan. Engkau menyatakan itu Bapa di surga. Terima kasih untuk juga pemerintah Cina yang hari ini hamba juga melihat dan dari profilnya Tuhan, Bapak Kepala Negara Cina. Tuhan Yesus, terima kasih untuk dari profilnya dia memiliki sebuah humanisme, kemanusiaan yang luar biasa Tuhan. Beliau meneladani orang tuanya dan itu berdampak ke masyarakat-masyarakatnya. Sehingga masyarakat Cina sekarang menjadi masyarakat yang sudah agak lebih baik dari hari yang sebelumnya. Berkati pemerintahan Cina Bapak. Meskipun dia belum mengenal Tuhan. Meskipun masih ada hal yang sangat bertentangan dengan kekristenan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sudah banyak perubahan di negara Cina. Bapak berkati terus Cina Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Cina dilanda oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, yang percaya Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukurku kepada Engkau Bapak. Tuhan jaga rumah tangga semua jemaat-jemaat-Mu. Rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia. Peluk mereka Tuhan Yesus. Peluk semua jemaat-jemaat-Mu. Lindungi mereka Tuhan. Dengan kekuatan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Bapak, kami percaya untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan juga Tuhan terima kasih untuk ibadah kami semua sudah berjalan dengan baik. Mulai dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Bapa di surga. Dan nanti sore juga kami akan lanjutkan ibadah kami sesi yang kedua. Ingatkan jemaat-Mu untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan yang belum beribadah saat ini. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan,
angkat tanganmu, angkat hatimu, terima berkat daripada Tuhan pada hari ini. Dengan sungguh-sungguh Anda percaya bahwa Anda menerima berkat. Atas nama Tuhan, Bapa di surga, Allah yang hidup, yang kudus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kami memohonkan berkat kepada Bapa di surga, nama yang penuh kuasa, ya dan amin akan perbuatanmu. Anugerah dari Allah Bapa di surga, dan cinta kasih sayang Yesus Kristus terus melingkupi kehidupan kita, serta kasih sayangnya Roh Kudus yang terus menyertai kita, sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang memimpin kita terus kepada persekutuan yang benar, persekutuan dalam roh dan kebenaran. Kita dipimpinnya dalam firman Tuhan sampai kepada kesempurnaan atas yang Dia kehendaki bagi kita sekalian. Diberkati kehidupan kita semuanya oleh kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahteranya. Terimalah berkat ini dalam satu nama yang berkuasa, dalam anak tunggal Allah yang dahsyat dan hidup itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang yakin percaya bahwa kita diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin.